Makasih kepada Habib Abdurrahman bin Kamil Asgaf. Jadi malam ini karena sudah mau 9:30, jadi kesempatan satu pertanyaan saja. Ya, jangan itu setiap hari yang sebanyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Abdurrahman bin Kamil Asgaf yang saya hormati dan saya muliakan, bagi saya hari ini majelis yang Habib sampaikan ini sangat berpengaruh dan sangat terkesan sekali di hati saya yang sekarang Habib sampaikan, berkaitan dengan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin tahu bagaimana ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dengan goncar-gancirnya Indonesia pada saat ini, Habib, dunia seakan-akan diam, Indonesia pun seakan-akan diam. Maka kami selaku pemuda, Habib, hati saya terkesan, bahkan menangis melihat Juliet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibana Rizik, dizolimi secara terang-terangan. Oleh karena itu, Habib, apakah beliau ini salah? Kalau menurut saya sendiri, beliau tidak salah. Dengan adanya konflik yang terjadi pada saat ini, menyatukan seluruh ormas Islam untuk mendukung beliau. Oleh karenanya, saya meminta penjelasan yang detail dari Habibana Habib Abdurrahman Asgaf untuk perkara ini. Terima kasih, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengaku turunan Nabi, zuriat Nabi, padahal bukan. Maksudnya begitu mungkin. Nah, ini ada ancaman keras dari Nabi Muhammad SAW. Man intasaba ila ghairi abih fahuwa mal'un. Jadi orang yang bernasab kepada bukan daripada ayah biologisnya, maka dia dilaknat. Nah, fahuwa mal'un. Nah, kemudian di zaman kita saat ini kan ada kantor Robita Alawiyah misalnya. Itu kan mengumpulkan data-data yang jelas, sehingga orang yang mengaku itu dibutuhkan bukti. Dan tujuan daripada penulisan nasab Nabi Muhammad SAW yang bersambung kepada Rasulullah itu hakikatnya bukan tasyrifan, tapi taklifan. Jadi tafakhur bin nasab haram, tapi takabur bin nasab, bukan tafakhur. Takabur bin nasab haram, sombong dengan nasab haram. Tapi tafakhur bin nasab itu perintah. Menjaga kesucian nasab itu perintah. Apalagi dari Nabi Muhammad SAW. Kullu nasabin wa hasabin yanqati'u yaumal qiyamah illa nasabi wa hasabi. Nabi mengatakan setiap nasab terputus dan sebab terputus, kecuali nasab dan sebabku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dan penulisan nasab Nabi ini bukan baru. Sudah sejak zaman sahabat. Itu dalam beberapa literatur kitab mengatakan mulai dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab sudah ada penulisan nasab Nabi. Sampai setiap tahun, setiap abad muncul ulama-ulama ahli nasab. Mereka mencatat dengan lengkap sejarah Wali Songo. Wali Songo ini min zuriyah Nabi. Ada kitab karya Dr. Bashar Al-Ja'fari, judulnya Aulia Tis'ah. Di situ beliau buktikan secara data yang sangat jelas bahwa Wali Songo hampir semua 9 itu. Kalau dalam kitab itu 9. Kalau dalam beberapa riwayat kan 8. Sunan Kalijaga sebagian mengatakan bukan.
Tapi dalam kitab tersebut mengatakan Sunan Kalijaga juga min jurihan Nabi. Mereka punya kakek buyut. Jadi kalau dari struktur nasab, Wali Songo, Raden Rahmatullah, Sunan Ampel, Sunan Giri dan lain-lainnya. Ini mereka punya kakek ada namanya Al-Husain Jalaluddin Kubro. Al-Husain punya aba namanya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah punya aba namanya Al-Imam Abdul Malik bin Alwi. Abdul Malik ini Bani Alawi yang pertama kali pindah dan hijrah ke India. Beliau hijrah ke India di Gujarat. Disebut dengan Amul Faqih. Pamannya Faqih Muqaddam. Karena Abdul Malik punya ayah itu namanya Alwi. Alwi punya ayah namanya Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat. Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat punya anak ada 4 laki-laki. Yang pertama namanya Alwi. Ini bukan urutan lebih tua, tapi artinya urutan anak beliau. Saya tidak tahu yang lebih tua mana. Yang pertama Alwi, yang kedua Ali. Nah Ali inilah Faqih Muqaddam punya apa? Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Alwi, Ali, Ahmad, Abdullah. Abdullah ini punya anak turunan banyak sultan-sultan. Di kitab itu ditulis lengkap. Seluruh dunia ada ditulis. Kemudian Wali Songo dari tadi anaknya Muhammad Sahibul Marbat yang bernama Alwi, bernama Alwi. Alwi punya anak namanya Abdul Malik. Abdul Malik inilah yang pertama kali pindah ke India. Makanya namanya Al-Muhajir. Al-Muhajir pertama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ini Al-Muhajir kedua yang pertama kali pindah ke India namanya Abdul Malik. Sampai di sana menikah dengan putri raja atau bangsawan. Masuk Islam, sudah ada kerajaan Islam pada waktu itu. Beliau berdakwah, bahkan beliau ini punya kitab tafsir. Punya karya kitab tafsir. Ma'rifati Tafsirul Quran. Nah, beliau punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Al-Husain. Al-Husain ini punya anak turunan lah, itu Wali Songo. Al-Husain ini meninggal di Bugis di Makassar. Beliau hijrah ke Campak. Campak itu Vietnam, zaman sekarang ini Vietnam. Di sana Muslim, menikah dengan putri raja, punya anak lagi, anak dididik jadi ulama, dakwah di situ. Pindah lagi beliau ke Jawa, beliau melalui dari Sulawesi, kemudian Surabaya, kemudian ketemu nanti di Jawa Barat. Di sana ketemu kerajaan Pasundan. Di masa itu juga ada kerajaan Majapahit, juga ada kerajaan Sriwijaya. Ini panjang ceritanya. Singkat cerita, nikah lagi di situ. Punya anak-anak namanya Syekh Ibrahim Asmaro, terkenal dengan Sunan Tuban. Inilah nanti asal mula Wali Songo. Dari anak-anak beliau muncul yang di Surabaya dan seterusnya, jadilah Wali Tis'ah. Itu secara data-data yang sangat lengkap dalam kitab tersebut. Di kitab yang lain dikatakan oleh Dr. Qasim Hasan. Judul kitabnya Ithaful Uqul fi Akhbari Ali Baiti Rasul. Di situ beliau juga jelaskan dengan data-data yang lengkap, termasuk juga Wali Songo dan para aulia-aulia yang tersebar di Nusantara. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, di Brunei, di Filipina. Karena masa itu Filipina Muslim hampir 100%. Nah ini dari sisi nasab. Kemudian tadi pertanyaan kedua. Nah saya ini alhamdulillah berguru banyak di Jakarta. Kayak saya lama di Jakarta belajar 11 tahun. Di antaranya Habib Jindan, juga Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Di majlisnya Habib Rizik juga saya sering hadir 1 tahun. Di majlisnya Al Habib Abu Bakar juga saya sering hadir di Depok. Jadi sudah sering.
Nah, urusan kebenaran kita tugasnya di sini saling mendoakan. Dan kezaliman adalah sesuatu kejahatan. Kezaliman adalah satu kejahatan. Namun sikap yang bijaksana yang ada di Ternate khususnya, sekarang seandainya kita juga berontak membuat kerusakan, apakah ada efek tidak di sana? Maka yang rugi kita sendiri. Dan itu memang ada tujuan adu domba. Kita nggak tahu siapa yang mungkin di atas. Ini kan terlalu besar, ruang lingkupnya ini besar. Kita ini kecil untuk memahami itu. Maka sikap yang paling baik, ya kita doakan. Kita husnuzon. Tanpa harus merusak, tanpa harus anarkis. Dan saya yakin yang namanya kebatilan, siapapun itu, dan dimanapun, suatu saat pasti akan lenyap dengan kekuatan Allah Ta'ala. Cuma tadi, kalau kondisinya sudah nampak jelas, benar-benar musuh itu nampak di hadapan mata kita, maka disitulah dibolehkan kita jihad fisabilillah. Tapi kalau masih samar-samar belum boleh. Kita mau jihad sama siapa? Karena kemarin-kemarin muncul juga berlebihan. Azan dirubah. Hayal jihad. Ini kan membuat kegundahan. Kemudian harus dipikirkan juga, kalau provokasi semacam ini dilakukan, kita harus pikir juga ada saudara-saudara kita yang tinggal di daerah minoritas. Iya tidak? Di Papua, di tempat lain. Kita juga pikirkan mereka kalau memunculkan nanti fitnah, di sana mereka kasihan juga. Maka ini betul perlu strategi yang matang, perlu istikharah. Sekarang tugas kita yang karena kita jauh, kalau saya langsung belajar 1 tahun. Ini sekarang kan dibenturkan 2 guru saya. Habib Jindan juga guru saya, Habib Rizik juga. Saya sempat beberapa kali baca kitab di hadapan beliau. Dan kurang lebih 1 tahun saya belajar di tempat beliau setiap pekan 1 kali. Juga termasuk guru saya. Dihadapkan dua-dua ini selama ini saya tidak pernah berkomentar. Dan saya merasa, ya kita mau komentar juga justru memunculkan mudarat. Kecuali saya memberikan komentar, memberikan solusi, boleh. Tapi kalau komentar menambahkan masalah di atas masalah, lebih baik diam. Dan ini yang Nabi katakan, nanti datang satu zaman, orang yang duduk lebih baik dari berjalan. Orang yang diam lebih baik dari banyak berbicara. Jadi usul saya, ya kita doakan. Kita gak bisa apa-apa. Doakan, Allahumma arinil haq haqqan warzuqna ittiba'a wa arinil batila batilan warzuqna ittiba'a. Itu kan doa Nabi. Ya Allah, tampakkan kepadaku kebenaran, tampakkanlah kebenaran di hadapan kami agar kami ikuti. Kalau itu kebatilan, tampakkanlah kebatilan itu agar kami menjauhinya. Itu. Sikap kita saat ini pernah terjadi di zaman Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini musuhnya jelas-jelas bangsa Mongol. Meluluntahkan Baghdad tahun 656 Hijriah. 656 Hijriah. Baghdad diruntuhkan Daulah Abbasiyah. 2 juta manusia kaum muslimin dibantai. 2 juta. Imam Suyuti katakan dalam kitab Tarikhul Khulafa, 2 juta manusia dibantai. Imam Nawawi waktu itu di Damaskus. Tergerak dalam hatinya mau jihad. Pada saat itu lagi posisi belajar. Minta izin ke guru. Wahai guru, ini banyak kaum muslimin pergi jihad di Baghdad. Ini musuhnya jelas-jelas. Maka izinkan saya jihad. Kata gurunya, wahai Imam Nawawi, engkau lebih baik jihadnya dibelajar. Kenapa? Seandainya semua pergi, ini punya potensi. Kalau engkau pergi jihad, engkau meninggal dunia, memang betul engkau dapat syahid. Tapi kasihan manfaat ilmumu akan hilang. Jadi sekarang engkau sudah alim, tambah alim lagi, sungguh-sungguh lagi dalam belajar. Jadi jihadmu dalam belajar. Dan pahalanya insya Allah lebih besar dibanding jihad yang mati syahid dalam peperangan. Kenapa? Karena kalau dalam peperangan memang derajat tinggi, syahadah. Dia punya manfaat terbatas sampai di situ saja.
Orang-orang syahid, ya pahalanya waktu meninggal sudah selesai. Manfaatnya sudah terputus. Misalnya orang alim, banyak ulama yang pergi jihad. Izzuddin Abdissalam pergi ke medan perang. Ibnu Qudamah pergi ke medan perang. Tapi ada juga yang tidak. Bukan berarti mereka takut, tidak. Mereka punya prospek ke depan yang jauh. Punya pandangan yang jauh. Dan kadang-kadang kita ini belum sampai ke pandangan itu, kita sudah memvonis, sudah beli komentar. Ini yang salah. Yang terjadi sekarang saling menjelekkan. Disinilah yang menjadi musuh yang tersembunyi, dia tertawa. Ini Habib dengan Habib kulai. Saya masuk. Yang ini bagian guru saya juga. Ini juga sama. Lebih aman apa? Diam. Zaman fitnah, zaman sekarang. Jadi kalau tanggapan saya, kita wajib doakan. Kalau memang terzolimi, dan memang jelas terzolimi, maka kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala balas kepada orang-orang yang zalim, siapapun dia. Dan orang-orang yang menganggap satu ini kebenaran dan dia meninggal di atas kebenaran, atas keyakinannya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau memang itu salah. Al-haq minallah. Kebenaran yang mutlak hanya milik Allah dan Rasulnya. Kita manusia kadang ada salahnya, ada khilafnya. Begitu. Jadi saya gak bisa pastikan bagaimana, tapi saya kasih solusi demikian. Tanggapannya, cara mengatasinya, begitu. Karena ada pepatah yang saya pegang, faqidu say la yu'ti. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita tidak bisa memberi. Kita kehilangan sesuatu, kita tidak bisa memberi. Nah itu cernas sudah dalam pikiran masing-masing. Maksudnya seperti apa? Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana an ta'luki man dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Salam.